Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, kita sekarang masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita semua akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati_inews. Insya Allah pertanyaan pertama akan dijawab oleh guru kita Syekh Muhammad. Assalamualaikum Syekh Muhammad. Ini saya Nisa Andini @22. Assalamualaikum Syekh, saya mau bertanya, kalau kita memiliki niat untuk berhijrah, tapi saat di tengah jalan kita malah tidak niat berhijrah lagi. Bagaimana seperti ini Syekh? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada kisah, seorang pendosa. Dosanya apa? Dia penuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Ketika niatnya berhijrah, bertaubat kepada Allah, ketika datang kepada seorang alim, dosa saya bunuh 100 orang. Banyak banget. 100 bukan 1. 100 orang. Bayangkan dosa saya yang sangat luar biasa. Hal li min taubah? Apakah boleh Allah menerima taubat kami? Saya ingin berhijrah, bertaubat kepada Allah. Qala lahu, ya sangat boleh. Sangat boleh kalau serius berhijrah, bertaubat. Qal utrukil qaryah. Tinggalkan tempat tinggal kamu. Pindah ke tempat sana, ada orang-orang baik. Dekatlah dengan orang-orang baik, orang-orang saleh agar istiqamah betul-betul berhijrah. Artinya, kalau ingin istiqamah, niat hijrah tidak berubah, tinggalkan teman-teman masa lalu. Kalau bisa, pindah. Cari tempat yang ada di dalamnya banyak orang baik, orang saleh yang membantu kita agar niat kita tidak berubah. Di tengah jalan banyak ujian, banyak fitnah, fitnah dunia, ya, banyak fitnah. Bisa di tengah jalan, di awal niatnya baik, tapi tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena tidak ada teman-teman yang membantu kita. Karena itu kata seorang alim kepada seorang yang bunuh 100 orang, qal utrukil qaryah, tinggalkan tempat agar terus istiqamah berhijrah, dekatlah dengan orang-orang baik, orang yang pernah berhijrah. Karena itu kalau ingin niat kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, dekatlah dengan orang baik, orang saleh. Bukan hanya istiqamah, insya Allah terus menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Istiqamah al-thabat hatta al-mamat, istiqamah sampai meninggalkan dunia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa yang sering saya sampaikan kepada jamaah. Tolong jangan ada yang tinggalkan doa ini. Kalau serius ingin berhijrah, ingin tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Tetapkan hatiku atas agamamu. Selalu baca doa ini dalam salat, di luar salat, dalam sujud. Kalau bisa setiap sujud baca doa ini. Mohon kepada Allah, ya Allah tolong tetapkan hatiku atas agamamu. Semoga ya Rabb kita istiqamah berhijrah dalam taat kepada Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi jangan sampai kita goyah dalam niat. Innamal a'malu bin niat.
Segala sesuatu tergantung daripada niat kita. Dengan doa tadi yang saya sampaikan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi minta sama Allah agar hati kita benar-benar condong dan taat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab dari atas pertanyaan Nisa yang ada di luar sana. Luar biasa. Kita dengarkan pertanyaan selanjutnya dari jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum jamaah. Siap bertanya sama Syekh? Mana orangnya? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nama saya Siti Salbiah. Syekh, saya mau bertanya, bagaimana jika kita berhijrah karena kita ingin mendapatkan sesuatu, terutama nikmat dunia, apa yang kita harus kita lakukan kalau dalam keadaan tersebut? Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kalau berhijrah tapi niatnya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia? Betul ya? Betul saya. Hadis yang mungkin kita semua hafal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Hadis ini sering kita dengar. Semua sampai kata ulama hadza nisful ilmi. Sebagian ulama berkata separuh ilmu hadis ini. Sebagian ulama berkata thuluthul ilmi, sepertiga ilmu. Kata ulama kullul ilmi fi hadzal hadis. Semua ilmu tergantung hadis ini. Kenapa? Karena tergantung niat. Hadis ini menjelaskan jawaban untuk pertanyaan ini. Man kanat hijratuhu lillahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah, siapa yang berhijrah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu lillahi wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai tergantung hijrahnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang berhijrah tetapi bukan karena Allah, karena dunia, karena ingin mendapatkan sesuatu. Hijrah karena melamar, katanya kalau jaga salat, jaga ibadah, baru menerima. Ayo jaga salat. Karena jodohnya. Berhijrah karena bosnya. Di kantor, di mana-mana, kepala atau manajer, orang baik. Kalau enggak salat, enggak orang baik, tidak menerima. Dia menjaga ibadah dan salat. Berhijrah karena ingin mendapatkan bisnis. Kalau namanya hijrah itu, laku luar biasa ini. Apalagi jadi ustadz, jadi orang baik, ini cepat laku. Tapi hati-hati, tidak bisa main sama Allah. Bisa menipu siapa saja, tetapi tidak bisa menipu Allah. Tidak ada jalan keselamatan kita dunia akhirat kecuali jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur. Selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Karena Allah Maha tahu apa yang di dalam hati kita. Karena itu hati-hati. Jangan melakukan apapun khususnya ibadah dan taat. Salat, amal saleh, puasa, sedekah, berhijrah. Ingin menjadi lebih baik. Kecuali
karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di hari kiamat Allah membuka apa yang di dalam hati kita. Membuka. Karena itu tidak ada keselamatan kita kecuali jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau berhijrah lillahi ta'ala mendapatkan pahala. Kalau berhijrah untuk sesuatu selain Allah tidak mendapatkan pahala. Sia-sia semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk berhijrah, benar-benar berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekh Muhammad yang begitu luar biasa telah banyak memaparkan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemirsa. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan kita selama ini. Kita dengarkan sekarang jawaban dari guru kita Ustadz Ujai yang datang dari Abu Musa. Assalamualaikum Ustadz Ujai. Saya ingin bertaubat tapi cobaannya datang dari keluarga saya. Kalau begini saya harus bagaimana? Mohon penjelasannya guru. Jazakumullah khairal jaza. Ahibba'il kiram, jamaah dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Perlu sama kita ketahui, di dalam memperjuangkan agama dan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, memang terkadang bahkan bisa dikatakan banyaknya itu datang dari orang terdekat. Betul guru, Masya Allah. Maka pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang menjadi kenyataan di tengah-tengah kita, bukan hanya saja bagi orang awam, tetapi juga bagi orang-orang yang menjadi panutan kita. Benar-benar. Salah satunya siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terdekat yang menjadi ujian dari kita punya Nabi, paman. Paman beliau guru. Masya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu apa lagi guru? Kan gitu kan. Ini ujiannya. Iya benar guru. Abu Gosok belum ada itu. Karena Abu Gosok buat nyuci. Ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Sehingga pada akhirnya memang begitulah. Maka perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang turun tuh Ustadz, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya setelah kita, keluarga kita perhatiin. Coba dakwahin. Betul-betul kemudian ajak mereka. Kalau mereka kagak bisa, baru turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Masya Allah. Terus bagaimana sikap kita kalau misalnya memang mereka itu tidak mau dibawa ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai seorang muslim harus punya yang namanya strategi. Bagaimana cara mendidiknya. Kalau sampai kemudian sudah tidak lagi mampu untuk diajak, nah ini peranan. Ketegasan. Ingat gak kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waktu datang ke tempat Nabi Allah, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup apa kagak ini? Masih hidup. Diam aja ini. Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Amin. Nabi Ismail. Nabi Ismail. Biasa kalau anak santri emang suaranya pelan. Ya. Jadi namanya Nabi Ismail. Pernah Nabi Ismail punya istri, kan gitu ya? Ya Allah benar guru. Lalu kemudian dilihat. Nabi Ibrahim datang. Terus kelakuan daripada istrinya ini nggak bagus. Nabi Ismailnya lagi di luar. Kata Nabi Ibrahim, salamin nanti sama suaminya. Ganti palang pintu. Masya Allah. Orang Betawi bilang namanya palang pintu. Apa itu palang pintu? Menggel gitu ya? Nah, cari di Google udah kalau yang lain. Palang pintu. Maksudnya pintunya. Paham Nabi Ismail. Tadi datang orang tua namanya Ibrahim, orang tua saya. Iya. Katanya suruh palang pintunya diganti. Diceraiin langsung istrinya.
Allah. Artinya kalau misalkan datang nih dari pihak istri umpamanya, tapi jangan main cerai-cerai baik, jangan. Iya. Didik dulu yang benar sesuai dengan proses yang namanya Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu SAW. Pelan-pelan, sampai tegas, nggak ngerti juga. Nah udah dah tuker tambah tuh bini. Paham apa paham? Apaan? Perempuan semua nih ya. Maka jadi perempuan harus apa? Harus kemudian membantu suami agar menjalankan nahkoda rumah tangga ini dengan rel syariat ajaran agama Islam, Masya Maka sekali Allah. lagi saya sampaikan pada para pemirsa, wajar kalau godaan, cobaan kita di dalam meniti jalan menuju ridha Allah adalah orang-orang terdekat kita, sebagaimana dulu juga contoh-contoh dari contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Terima kasih guru, luar biasa, Masya Allah, sangat memberikan banyak pengetahuan kepada kita, khususnya untuk Ed Abu Musa. Kita dengarkan pertanyaan selanjutnya buat Guru Ujae dari pemirsa yang ada di studio. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nama saya Siti Rohimah dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Rumah. Saya di sini mau bertanya bagaimana cara membedakan penyakit ain dengan kagum? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membedain zat antara penyakit ain sama kagum. Ain sama kagum. Nah, yang perlu sama kita ketahui, ulama itu memberikan definisi ain, yakni merupakan pandangan. Satu, dengerin baik-baik nih. Pandangan orang yang benci dari orang yang hasut, yang dengki. Yang kedua, pandangan orang yang kagum. Yang kagum. Tanpa diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi sebab ain itu ada dua. Gitu guru. Ya, sebab ain ada dua. Yang pertama karena benci, ingin orang yang dipandangnya itu celaka. Dan yang kedua karena kagum. Enggak punya niat dengki. Tapi ketika kagum tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa yang namanya ain tersebut diberikan tidak kepada atau dari semua orang. Tidak semua orang mempunyai pandangan yang mengakibatkan penyakit ain. Benar guru. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sehingga ada orang-orang tertentu yang memang bisa mengakibatkan pandangannya terhadap penyakit ain. Oleh karenanya, sekali lagi, kagum tidak semuanya itu mengakibatkan ain, tapi untuk menjaga maka bawalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ente kagum. Contoh umpamanya para pemirsa, ngelihat anak kecil, ya kan? Ngelihat anak kecil. Ih lucu banget sih, ih gendut nih, gemes deh. Ada nggak kayak begitu? Iya, ada. Kagum terhadap kelucuan anak kecil gitu kan? Benar. Tapi ngomongnya begitu, ini bisa menjadi sebab, hati-hati. Maka kalau misalkan ngelihat anak kecil, Masya Allah, cantik bener, ya kan, Subhanallah. Iringi dengan zikir, itu menutup daripada ain yang akan menyebabkan penyakit bagi orang yang dikagumi. Masya Allah. Jelas? Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih guru, luar biasa. Sangat begitu amat sekali memberikan banyak ilmu dan jawaban buat kita semua. Buat para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan agama, jangan lupa kirimkan pertanyaan tersebut ke media sosial kita di @cahaya_ainews. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Sesaat ini setelah nanti kita akan ngaji yuk bersama guru kita Kiai Abdul Razak
taufik. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.